Titin, apa kabar? Hai Mil, alhamdulillah baik Mil. Alhamdulillah baik ya. Titin sebelumnya udah makan belum, Tin? Udah Mil. Oh udah, alhamdulillah ya Tin kalau udah makan. Oh ya Tin, sebelumnya Titin udah pernah konseling belum, Tin? Belum Mil. Oh belum. Tapi Titin udah pernah dengar nggak sih konseling itu seperti apa dan bagaimana? Pernah sih Mil. Kalau menurut aku tuh kayak konseling tuh kayak orang yang ngasih pendapat atau terus orang yang ngasih memberi apa sih dukungan gitu. Berarti Titin nggak asing lah ya dengan kata konseling gitu kan ya Tin. Dan juga Titin sudah mendengar kata konseling itu pada guru BK pada zaman Titin SMP dan SMA ya Tin. Iya benar Mil. Oh iya benar sekali ya Tin. Oke Tin. Dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit apa sih itu konseling dan bagaimana sih cara pelaksananya gitu kan ya Tin. Nah jadi konseling itu salah satu bantuan konselor yang diberikan oleh individu. Nah di sini cara pelaksanaannya yaitu seperti kita saat ini bertatap muka satu sama lain, yang dimana saya nanti menanyakan permasalahan-permasalahan yang sedang Titin alami, pun juga Titin nanti bisa menjawab dan menceritakannya secara terbuka dan sukarela ya Tin. Lalu juga di sini saya hanya memberikan saran kepada Titin dalam permasalahan-permasalahan yang sedang Titin alami. Dan kembali lagi, yang berhak untuk mengambil keputusan dari permasalahan Titin yang sedang alami itu Titin sendiri. Begitu Tin. Lalu juga di sini saya harap Titin dapat bisa terbuka ya Tin menceritakan segala jenis permasalahan Titin, dan juga jangan takut Tin, jangan takut dan risau Tin. Di sini saya akan merahasiakannya gitu kan ya Tin. Lalu di sini juga kita menggunakan bahasa yang sopan dan santun ya Tin dalam pelaksanaan konselor ini. Lalu juga kita juga dengan menggunakan baju yang sopan gitu kan ya Tin dalam menjalani proses konseling ini. Bagaimana Titin, apakah dapat dipahami? Paham Mil. Paham. Apakah ada pertanyaan atau bagaimana? Baik, di sini jika Titin sudah merasa cukup, jadi di sini saya ada kesepakatan selama kegiatan konseling ya Tin, yaitu Titin menggunakan pakaian yang sopan, lalu juga menggunakan bahasa yang sopan, baik dan benar. Nah, dan di sini juga ada beberapa poin, dan di sini juga kita akan sepakati secara bersama-sama ya Tin. Di sini saya coba Titin baca terlebih dahulu, habis itu nanti tanda tangan. A few moments later. Tanda tangan terlebih dahulu. Ya, terima kasih ya Titin. Oke baik, terima kasih Titin. Boleh Titin, apa nih permasalahan apa nih yang sedang Titin ganjalkan pada saat ini gitu, pada saat-saat ini gitu, atau ada permasalahan apa gitu Tin? Jadi gini, aku tuh dari awal masuk gitu sebenarnya Nanti pertemuan selanjutnya nanti mungkin bisa sharing gitu dari video tersebut, ada nggak sih kaitannya atau hubungannya gitu sama permasalahan Titin sekarang gitu, kayak yang dulu circle-circlean segala macem gitu, terus hikmah yang didapat kayak gimana dan seperti apa gitu kali ya Tin ya. Mungkin cukup sekian kali ya pertemuan pertama pada hari ini. Mungkin besok Titin bisa nonton video, terus juga nanti pertemuan besok juga nanti aku rating perasaan Titin gimana setelah nonton video tersebut. Halo Titin, apa kabar? Hai Mil, alhamdulillah baik Mil. Alhamdulillah baik ya. Udah makan belum kira-kira? Untuk saat ini belum sih. Oh belum. Nanti habis ini kita makan bareng Iya, aja kali ya benar. Tin. Iya. Oh iya Tin, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Titin yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan sesi konseling yang kedua kali ya Tin ya. Oh iya kan kemarin aku ngasih
sempat ngasih tugas video tuh sama Titin. Coba Titin menceritakan tugas video dari video itu seperti apa gitu, Tin. Yang aku tonton ya kan judulnya tuh 5 CM. Nah dari itu tuh ada 5 orang sahabat gitu, mereka temenan lama sekitar 7 tahunan. Nah di situ tuh kayak mereka tuh kayak bosan gitu dengan suasana gitu gitu aja, kayak dari mulai sekolah sampai kerja tuh bareng semuanya gitu. Nah di situ tuh apa sih, mereka emang kayak sepakat itu kayak nggak buat komunikasi selama 3 bulan. Nah habis itu udah selama 3 bulan mereka reunian, ngadain acara reunian, terus ngajakin kayak apa sih, main ke gunung gitu. Udah tuh di situ mereka jalan aja di perjalanan. Nah di situ kan kayak ada apa sih, konflik tuh. Konfliknya tuh kayak apa sih, debat, mulai dari apa sih, hari pemberangkatannya itu, yang kata yang si ini maunya di hari ini, si ini maunya di ini, debat. Nah, menurut Titin apa contoh konflik dari video itu dalam kehidupan Titin, ada nggak? Ada. Bagaimana tuh, coba bisa diceritakan? Kalau misalnya dari diri aku, konfliknya tuh kayak gini, maksudnya iya sih sama apa, kesalahpahaman, kayak misalnya egois gitu. Apa sih, kayak misalnya si ini maunya yang ini aku juga maunya yang ini gitu, jadi nggak sejalan gitu. Tapi sebelumnya Titin pernah mengalami luka yang sangat mendalam nggak tentang pertemanan di SMP, di SMA? Jadi lukanya tuh bener-bener nggak bisa Titin maafin gitu si orang ini. Dia udah bener-bener ngelakuin hal jahat banget nih sama aku, sampai aku bener-bener kayak udah nggak bisa maafin dia gitu dalam konflik pertemanan. Kalau aku sih, kalau misalnya luka mendalam kayaknya mah iya, cuman tapi sekarang nggak ngebawa ke kehidupan aku, jadi kayak ya udah biarin aja, biar nggak membekas banget di aku gitu. Kalau di aku Berarti ya udah gitu ya, maksudnya udah nggak terlalu dipikirkan kali ya Tin ya, dengan konflik tersebut gitu ya. Tapi Titin di sini merasa nggak kalau misalkan bahwa Titin itu juga pantas loh punya temen atau circle yang emang abadi gitu? pantes sih. Iya pantas kan ya, kita emang selalu Sesama manusia kan emang kita saling itu apa, membutuhkan. iya betul. Nah ada nggak temen Titin gitu dari dulu sampai sekarang yang emang benar-benar tetap bertahan gitu? Ada. Oh ada. Apa tuh? Misalkan ada aja kan, maksudnya konflik-konflik yang emang harus di ini kan ya dalam hal pertemanan itu. Nah apa aja tuh konflik dalam pertemanan dari dulu sampai sekarang itu, dan gimana tuh cara ngatasinya? Kalau aku sendiri ya kan konfliknya tuh kayak emang kesalahpahaman gitu ya, kayak debat hal kecil. Cara ngatasinya tuh kayak apa sih, harus dikomunikasiin, kayak terbuka gitu, jangan kayak maksudnya kalau kita mau ini harus benar-benar yang satunya juga harus sepakat juga, jangan kayak si satu yang ini mau ini, yang akunya juga gak setuju gitu. Kayak kita juga harus saling benar-benar ini apa sih, Harus saling benar-benar melengkapi dan memahami kali ya benar, sifat iya. satu sama lain gitu. Mungkin ada nggak sifat dari temen-temen Titin gitu yang emang Titin nggak suka tapi Titin paksa buat suka gitu? Ada. Dan gimana caranya Titin buat menyikapi hal itu? Ya apa sih ya, kita harus saling mengerti aja sih kondisinya dia, misalnya sikapnya dia kayak gini. Oh mungkin emang awalnya sih aku nggak terima gitu sikap dia kayak gitu, tapi lama kelamaan kan seiring jalan waktu, oh berarti emang sikapnya kayak dia tuh kayak gitu. Berarti emang harus ditoleransi aja gitu ya Tin, sama diri Titin sendiri, bahwa emang kita juga punya sifat masing-masing kan, Iya, yang namanya benar. manusia kan beragam-ragam kan Iya. ya sifatnya, nggak cuma harus AA gitu Iya. kan ya. Tapi ada nggak sih Titin memiliki seorang teman yang emang dia benar-benar keras kepala gitu buat dibilangin?
Ada. Nah, tapi Titin pernah dekat gak dengan orang tersebut? Enggak. Oh, enggak. Jadi Titin berarti kalau misalkan udah tahu sifat dia, mungkin bisa dijangkau kan ya, mungkin bisa di ini gitu. Lalu untuk selanjutnya, Titin merasa gak sih kalau misalkan kita juga di sini juga kayak ya makhluk sosial gitu kan ya, butuh teman satu sama lain, ingin tempat curhat. Nah, kan sekarang Titin sendiri nih ya, Tin ngekos. Sekarang peralihan Titin buat curhat segala macam itu bagaimana tuh, Tin? Kalau aku sendiri ya, kadang kalau misalnya ngerasa kayak lagi down, bener-bener down gitu, kadang kalau misalnya ini ya dinangisin aja. Kadang kalau misalnya ada misalnya satu orang, kayak misalnya ini temen aku juga dekat gitu, kadang kalau misalnya ini aku ceritain gitu sih, lewat gitu. Nah, kemarin nih, kan kemarin Titin sempat nangis ya. Nah, kenapa Titin kemarin sempat mengeluarkan air mata gitu, Tin? Ataukah emang benar-benar ada hal luka yang sangat mendalam gitu, Tin? Iya gitu. Ada. Oh, berarti emang luka mah pasti ada ya. Tapi di sini Titin berpikir yang rasional aja gitu ya, Tin, tentang pertemanan gitu kan. Ya mungkin temen juga gak cuma dia doang gitu kan ya, Tin. Dan Titin di sini juga sudah mengatasinya dengan secara baik juga gitu kan yang aku lihat. Lalu juga di sini Titin sempet gak sih ngerasa minder gitu, Tin, sama pertemanan? Minder sih. Nah, bagaimana tuh dalam hal minder tapi dalam circle Titin sendiri, bukan hal pertemanan yang luas? Kalau aku minder sama circle aku sendiri sih, kayak misalnya si ini jago masak nih, sedangkan aku kayak gak jago, kayak kok si orang ini bisa ya gini, aku enggak, kayak ngerasa kadang malu juga gitu, kayak maksudnya dia bisa kayak ngituin ke teman-teman yang lain, gue bisa masak ini, aku ngerasa kayak aku nggak bisa, kayak gimana gitu. Eh, berarti juga ada rasa insecure sama minat sama bakat ya. Tapi di sisi lain Titin juga merasa kan bahwa Titin juga punya kelebihan yang emang harus Titin miliki gitu kan ya. Nah, kelebihan itu bisa Titin tonjolkan tuh. Nah, bisa pernah gak sih Titin membuktikan kelebihan Titin ke teman-teman bahwa gak cuma dia doang nih, aku juga bisa nih gitu. Pernah nggak? Enggak. Nah, bagaimana tidaknya? Gak, kenapa tuh Titin ngerasa Kayak enggak? ini sih, apa sih, aku ngerasa kayak kalau misalnya aku nonjol nanti, kayak kadang orang kan ngeliat bukan apa sih, nggak semua orang suka gitu, jadi kayak ya udahlah, aku biarin aja, diamin aja kalau misalnya ini, jadi nggak terbuka gitu misalnya buat nonjolin ini enggak. Justru seharusnya Titin harus menonjolkan gitu kan ya, Tin, kelebihan Titin ke orang-orang. Misalkan Titin kan di IMM juga kan punya bakat video, foto kan di dalam media komunikasi atau makeup. Jadi itu Titin juga bisa membuktikan gitu, gak cuma di ranah IMM doang, mungkin juga bisa di ranah pertemanan atau ngedit-ngedit segala macam gitu. Titin juga bisa menunjukkan hal tersebut gitu kali ya, Tin ya. Jadi biar Titin juga di sini nggak usah ngerasa insecure tentang hal-hal tersebut gitu kan ya, Tin. Maksudnya ya udah, Titin juga punya loh kelebihan Titin yang emang semua orang, semua temen juga nggak harus tahu juga, maksudnya tahu gitu kelebihan Titin, dan emang biar Titin juga nggak ngerasa direndahin, nggak ngerasa diiniin gitu kan ya, Tin. Nah, kan tadi udah dalam hal pertemanan kelas nih ya. Nah, sekarang coba ke pertemanan organisasi. Bagaimana Titin menanggapi hal pertemanan organisasi? Ya kan Titin kemarin sempat bilang kalau misalkan ada sedikit pertemanan di organisasi sama seperti pertemanan di kelas kan. Nah, itu bagaimana tuh Titin? Kan kemarin sempat cuma sedikit doang kan ya Titin menceritakan kepada saya. Jadi ya gimana caranya, gimana ruang lingkup pertemanan di organisasi Titin? Mungkin karena aku bukan anak khusus, mungkin mereka ngelihat kayak aku juga emang karena pendiam juga, ngerasa mereka juga kayak kurang
aja mungkin sama yang lain gitu. Tapi apakah Titin sudah melakukan pendekatan kepada teman-teman yang lain? Kan emang nggak semua orang di IMM itu kan anak unsur. Misalkan kayak ada Intan segala macam gitu kan ya Tin. Ya bagaimana tuh Tin? Kalau dari aku sendiri ya merasa emang pendekatan mah udah, cuman kayak ngerasa responnya tuh kayak mungkin mereka juga entah nggak suka apa gimana ya, aku juga kurang tahu ya. Yang Titin lihat tuh responnya tuh seperti apa? Kayak misalnya aku ngajak ngobrol ini, habis itu udah habis aku ngajak itu tuh udahan langsung ganti lagi gitu. Dia kayak langsung dicuekin gitu, cuman sekedar nanya sekarang aja gitu, habis itu ya udah. Kan itu dalam pikir pandang Titin doang kan ya, berarti di sini juga Titin masih merasa insecure. Di sini kayak merasa insecure kan ya, belum menunjukkan keahlian Titin gitu kan ya ke teman-teman gitu. Nah seharusnya di sini Titin lebih menonjolkan aja gitu, kayak ya udah aku punya bakat loh yang emang bener-bener masih aku pendem dan emang bener-bener belum aku ungkapkan gitu. Mungkin tapi ada nggak sih Titin tuh kayak ngerasa belum aja gitu, belum belum mengeluarkan bakat Titin gitu. Dan kenapa itu kenapa Tin? Kalau aku ya kenapa nggak mau ini, soalnya kan apa ya, kan orang-orang kayak mungkin ngeliat kayak nggak terlalu suka gitu, jadi kayak aku juga nggak mau terlalu ini banget, soalnya takutnya tuh nggak dihargain sih. Bagaimana Titin berpikir kalau itu semua tidak merasa dihargai? Iya, kayak maksudnya kayak aku tuh udah ini nih, tapi mereka ngeliat kayak ih apaan sih gitu doang, nggak apa sih gitu doang, kayak ngerasa capek atau misalnya ini, padahal yang lebih capek kan dia gitu maksudnya ini kayak gitu. Iya. Tapi seharusnya tapi di sini juga Titin sudah mengeluarkan sekeras mungkin tenaga Titin gitu kan ya Tin ya. Terus juga di sini juga Titin sudah mengeluarkan usaha apa yang Titin bisa gitu kan ya. Nah seharusnya di sini Titin kayak lebih percaya diri aja gitu Tin kepada hal apa yang Titin miliki, hal apa yang Titin punya gitu. Kayak ya udah kayak urusan mereka ngomong Titin kurang di sini ya, mungkin kalau misalkan mereka memperbaiki gitu kan dari misalkan foto Titin yang kurang segala macam, mungkin itu bisa jadi bahan evaluasi Titin gitu kan. Nah tapi Titin di sini ya udah percaya diri aja gitu sama kemampuan Titin. Kalau misalkan emang kurang rasa dihargai dalam hal aku doang loh yang capek gitu ya, mereka bilang kayak gitu. Nah, Titin seharusnya lebih ke bodo amat aja gitu kan, omongan-omongan yang seperti itu, karena emang omongan-omongan yang seperti itu dapat membebani pikiran kita gitu Tin. Jadi emang Titin di sini jangan terlalu memikir gitu orangnya, jangan terlalu perasa mungkin ya Tin. Jadi udah mungkin Titin di sini bisa belajar, aku bisa loh bodo amat sama omongan itu gitu ya Tin ya. Mungkin ya tahu itu juga hasil dari kerja keras aku gitu kan, toh itu juga hasil dari keringat aku gitu kan ya Tin ya. Aku udah mengupayakan segala macem gitu kali ya Tin ya. Mungkin dari situ Titin bisa belajar gitu Tin, apa yang harusnya Titin lakuin gitu untuk lebih percaya diri kepada hal-hal yang emang sekiranya kurang dianggap di orang lain gitu Tin. Mungkin seperti itu Tin. Nah lalu di sini Titin kan tadi juga bilang belum merasa dihargai kan ya Tin. Terus juga Titin tadi bilang masih insecure sama orang-orang gitu kan ya. Padahal di sini juga Titin bisa gitu menunjukkan bakat Titin, menunjukkan apa yang Titin punya gitu kan ya Tin. Terus juga Titin bisa untuk melakukan hal-hal yang emang benar-benar bisa untuk memanfaatkan orang lain gitu ya Tin. Nah di sini Titin bagaimana perasaan Titin
jika nanti Titin membodo amatkan omongan orang lain atau tidak ngerasa insecure nih? Dan maksudnya Jadi gimana pikiran Titin atau perasaan Titin nanti jika memang Titin menghilangkan sifat insecure sama bodo amat, apakah Titin akan terlihat pede atau bagaimana? ya jelas bakalan pede sih dia. Bakal pede. Nah, saya mau nanya, Titin bisa nggak berpikiran di dalam mindset Titin bahwa aku bisa untuk nggak insecure, aku bukan insecure, tapi aku hanya belum bisa menunjukkan rasa kepercayaan diriku di depan orang lain. Bisa menanamkan mindset seperti itu, bisa. Oh, bisa. Nah, kan Titin tadi bilang bisa menanamkan mindset seperti itu. Coba Titin ulangi apa yang saya katakan tadi. Aku bukan insecure, tapi aku belum bisa menanamkan rasa percaya diri. Ya, coba ulangi lagi. Aku bukan hanya insecure, tapi aku belum menanamkan rasa percaya diri. Oke, coba lagi terus lagi. Aku bukan hanya insecure, tapi aku belum menanamkan rasa percaya diri. Oke, baik. Nanti Titin bisa menerapkan rasa itu, mindset itu setiap Titin bangun tidur kali ya, Tin. Titin ulang-ulangi aja kata itu. Aku bukan hanya insecure, tapi aku belum bisa menanamkan rasa kepercayaan diriku. Mungkin Titin bisa terus mengulangi setiap pagi kali ya, Tin, menunjukkan emang Titin tuh bisa gitu loh, menunjukkan dan mampu gitu untuk emang bisa menunjukkan rasa bakat segala macam, terus juga nggak dipandang sebelah mata gitu ya, Tin. Terus juga emang bisa gitu menghadapi konflik pertemanan gitu ya, Tin. Terus juga Titin juga tadi juga Titin sudah berpikir teman tidak hanya dia gitu kan ya, Tin. Teman emang harus teman emang banyak gitu kan ya, Tin. Terus juga Titin juga berpikir tadi emang teman juga banyak yang masih peduli sama aku gitu kan ya, Tin. Nah, kan Titin tadi bilang teman masih banyak yang peduli sama Titin atau masih ada yang ingin berteman secara baik gitu dengan Titin. Nah, apa feedback Titin yang bakal Titin lakuin untuk orang-orang yang emang menganggap Titin sebelah mata atau dia menghargai Titin gitu? Feedback aku ya, kalau misalnya dia menganggap aku sebelah mata, kalau misalnya itu ya udah aku ngerasa itu aku menjauhin aja gitu ini. Tapi kalau misalnya dia ngehargain aku, ya aku bakal kayak mau segimana pun dia ini, ya aku bakal tolong aja. Kalau misalnya dia mau butuh bantuan apa, kalau misalnya ini pasti aku selalu bisa gitu. Berarti Titin juga di sini juga sudah berpikir realistis dan rasional kali ya, Tin, bahwa emang Titin juga bisa untuk melakukan hal itu gitu kan ya, untuk menghadapi konflik-konflik segala macam gitu kali ya, Tin. Oh ya, lalu untuk coba Titin berikan kesimpulan kali ya, Tin, dari sesi konseling kita pada hari ini. Kesimpulannya menurut aku ini apa sih, dalam pertemanan tuh kita harus kayak terbuka, terus emang harus saling menguatkan satu sama lain. Jadi kayak gak harus, aku juga gak boleh kayak berpikiran jelek-jelek gitu. Aku juga harus berpikir positif gitu, jangan belum dilakuin udah pikirnya negatif gitu. Jadi di sini saya ingin mengambil kesimpulan secara keseluruhan ya. Betul tadi yang Titin bilang, bahwasanya kita harus terbuka satu sama lain sama teman. Lalu juga kita juga harus menunjukkan ya tadi sifat rasa percaya diri kita juga sama teman kali ya, Tin. Nah, coba nanti Titin terapkan mindset yang tadi saya bilang gitu ke Titin. Aku bukan insecure, tapi aku hanya belum bisa menunjukkan rasa kepercayaan diri aku ke yang lain gitu kan ya, Tin. Mungkin Titin bisa menerapkan mindset itu setiap pagi kali ya, Tin ya. Setiap pagi bangun tidur, terus juga nanti cara Titin bersosialisasi segala macam gitu kan ya, Tin. Nah, nanti pertemuan selanjutnya nanti saya ingin melihat
bagaimana cara Titin untuk bersosialisasi segala macam untuk jangka panjang ini gitu kan ya Tin. Mungkin nanti bisa dilakukan seminggu yang akan datang kali ya Tin, karena ini juga sesi pertemuan kedua, lalu pertemuan ketiganya juga mungkin kita akan lakukan juga, karena ini juga ada hal-hal yang harus Titin lakuin gitu kan Tin dalam hal bersosialisasi terhadap teman. Mungkin seperti itu kali ya Tin. Saya ucapkan terima kasih kepada Titin yang sudah dapat menyempatkan waktunya gitu ya Tin ya.